Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aryo Prawiro Harjono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, perkenalkan saya Aryo Prawiro Harjono. Perwakilan dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang faktor-faktor pendorong dan kegagalan kewirausahaan. Di sini ada nama anggota kami. Bisa dilihat sendiri. Oke, pertama adalah pengertian pengembangan kewirausahaan. Apa itu pengembangan kewirausahaan? Pengembangan merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh perusahaan agar pengetahuan maupun keterampilan mereka sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang mereka lakukan. Sehingga dalam pengembangan kewirausahaan dapat dilakukan hal-hal seperti memperbaiki pendidikan kewirausahaan, menyediakan infrastruktur yang tidak terbatas hanya pada transportasi dan komunikasi, melainkan juga infrastruktur pendidikan, baik formal maupun non-formal, menyediakan informasi seluas-luasnya bagi wirausahaan yang berada pada tahapan startup melalui layanan internet, membuka akses lebar-lebarnya dalam pandangan dan pendanaan, terutama bagi UKM, memuat program komunikasi dan inisiatif bagi kewirausahaan, dan menetapkan bidang-bidang yang mudah dimasuki oleh wirausahaan baru, serta mendorong wirausahaan yang sukses di bidang industri manufaktur. Lanjut lagi, di sini ada faktor pendorong kewirausahaan. Yang pertama ada kepercayaan akan kemampuan yang dimiliki, yaitu pendorong dalam berwirausaha adalah kepercayaan diri terhadap apa yang dimiliki, baik kemampuan dan keahlian seorang pengusaha. Narasumber merasa percaya diri atas ilmu yang dimiliki oleh mereka, yang dimana sebagian besar ilmu berwirausaha dapatkan dari mata kuliah kampus seperti manajemen pemasaran, CTIB, komersi, dan lain-lain. Dan bisa juga berdasarkan dari pengalaman. Lalu ada panutan berwirausaha. Karena keinginan dan kesadaran diri sendiri tanpa terpengaruh oleh sosok pengusaha sukses. Panutan berwirausaha merupakan salah satu dalam faktor berwirausaha. Tetapi mahasiswa tidak merasa terinspirasi dalam memulai bisnis dengan melihat role model. Hal ini dikarenakan mahasiswa berbisnis karena keinginan dan kesadaran diri sendiri tanpa terpengaruh oleh sosok tersebut. Mahasiswa yang memiliki keluarga dengan latar kewirausaha merasa sangat terinspirasi karena dapat melihat dan bertukar pengalaman dengan keluarga. Lalu C. Melihat peluang. Pendorong mahasiswa dalam berbisnis adalah kemampuannya dalam melihat peluang. Mahasiswa dapat melihat peluang dari masalah yang terjadi dalam lingkungan serta dari tren yang ada. Ketika peluang yang ada sudah terlihat, maka dibutuhkan usaha untuk merealisasikan mulai dari perancangan, survei, hingga mempersiapkan sumber daya untuk menjalankan bisnis tersebut. Terus yang terakhir ada ketakutan akan kegagalan. Ketakutan akan kegagalan sendiri, mahasiswa tidak merasakan ketakutan akan kegagalan dalam memulai sebuah bisnis karena merasa gagal itu pasti dan dapat dijadikan pengalaman ilmu untuk kedepannya. Mahasiswa akan memilih mencoba berbisnis lebih dahulu ketika memang sumber daya dan kemampuan yang mereka punya memadai. Selanjutnya ada faktor kegagalan kewirausahaan. Nah, kegagalan kewirausahaan dapat disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, tidak kompeten dalam manajerial, yaitu dicirikan dengan rendahnya kemampuan serta kinerja dalam pengelolaan usahanya. Terus yang kedua, kurang memiliki pengalaman dalam berwirausaha. Kurang memiliki pengalaman dalam berbagai segi, misalnya dalam kemampuan teknik, kemampuan memvisualisasikan usaha, kemampuan mengordinasi, keterampilan mengelola sumber daya manusia, maupun kemampuan mensinergikan operasional pengusaha. Lalu yang ketiga itu kurang dapat mengendalikan keuangan. Agar perusahaan dapat berjalan dengan baik, maka aspek keuangan harus betul-betul diperhatikan, misalnya menjaga likuiditas perusahaan melalui pengendalian arus kas, mengendalikan setiap pengeluaran biaya dan penerimaan baik pinjaman maupun dari hasil penjualan produk. Terus yang keempat, adanya kegagalan dalam perencanaan. Lalu lokasi yang kurang memadai. Lokasi usaha merupakan faktor yang strategis. Apabila salah satu dalam lokasi usaha salah, maka akan berakibat fatal dan terhambatnya operasi dalam perusahaan.
Terus yang keenam, kurangnya pengawasan peralatan, sikap kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. Lalu yang terakhir, ketidakmampuan dalam melakukan peralihan dan transisi wirausaha. Lalu bagaimana cara kita menghindari kegagalan wirausaha? Yang pertama, analisis eksternal dan lingkungan internal atau analisis SWOT. Analisis SWOT sendiri terdiri atas strategi dasar untuk menilai pilihan strategis di masa depan. SWOT itu dibagi menjadi 4 pendekatan. Yang pertama ada strength, kekuatan, lalu ada weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan threat atau ancaman. Lalu evaluasi faktor internal merupakan pengusaha bisa berpikir tentang apa keuntungan dari usahanya dengan perbandingan pesaing utama ke beberapa pendekatan biaya, ketersediaan sumber daya alam, struktur organisasi. Contohnya paten, nama merek yang kuat, reputasi yang baik di antara pelanggan, dan keuntungan dari kepemilikan itu sendiri. Lalu menyewa karyawan yang berharga, manajemen sumber daya manusia. Yang keempat, mengontrol arus kas dan kembali mengalokasikan modal investasi untuk mencapai biaya yang efektif atau bisa dibilang cost management. Lalu yang terakhir, mempertahankan tim semangat yang tinggi dan efisiensi operasional, strategi struktur organisasi. Nah, ini referensinya bisa dilihat. Kami mengambil dari Naini 2017, lalu Dewi 2017, Priambodo 2021, Pristiana 2018, dan Sulistiowati 2017. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup? Izin bertanya. Iya, silahkan, Jihan. Pertanyaannya, kan kita sebagai mahasiswa nih, itu bagaimana caranya untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan supaya semangat gitu. Nah, itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada saya dari Jehan. Bagus sekali pertanyaannya. Mungkin saya akan langsung jawab. Pertanyaannya, bagaimana sih cara kita menumbuhkan jiwa semangat dalam berwirausaha? Nah, di sini yang pertama, kita harus mulai bisnis dengan niat dan keyakinan. Nah, tanpa niat, awal kita mungkin akan berhenti di tengah jalan ya. Terus yang kedua, memiliki kecepatan melihat peluang. Dalam berwirausaha sendiri bukan berarti kita harus dengan modal nekat, namun kita harus juga bisa melihat peluang yang ada. Lalu pelajari kisah sukses orang lain, sebagai contoh tadi, melihat perjalanan hidup orang sukses sehingga kita bisa mempelajari bagaimana bisa ikut menjadi sukses. Lalu yang keempat, tentu saja harus memiliki modal. Tanpa modal kita tidak bisa membuka usaha. Lalu yang kelima, fokus dalam berwirausaha. Yang keenam, bisa memiliki kemampuan dalam menjual. Dan yang terakhir, lakukan. Yang penting itu niat dan lakukan. Mungkin itu saja dari saya. Apakah ada feedback? Baik, terima kasih atas jawabannya. Oke, mungkin karena waktunya sudah habis, akan saya tutup. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.